Yalah. Ana mau coba satu. Yalah, Farid. Betul. Baik. At-taqrir, at-ta'rif, huwa wasfun aw 'ardun muwajjizun murak Mujazun. mujazun Hmm. murakkizun Hmm. murakkizul hasilah amalun fikriyun mu'tamar nadwah dirosah au idari. Tama ya, Ustaz? Tamma. Tama hudusuhu watawaffarat Hmm. mu'attiyatuhu au 'ardul amali mawqi'u insya'ihi mazala fi mazala fi tawril iqtirah wa dirasah an-nadhariyah fil medaniyah wa huwa fi kiltal halatain yatadammanu qadran minal ma'lumat as-sahihah wal haqa'iq al-mawdu'iyyah haula haula mas'alatin aw amrin minal umur wa yaktubu taqriru Wa yuktabu. wa yaktabu Wa yuktabu. oh, wa yuktabu taqriru min syakhsin mukallafin bina'un ala talabi Binaan jihatin ala oh tolabi. bina'an ala talabi jihatin ala talabi jihatin mukallifatin. Nah, Nah, fa yu'khadhu bi'ainil i'tibar bi'ayin al-i'tibar al-ba'is ala al-amali tahdidil hadaf at-tarkizu ala al-mawdu'il matlub. Oh, ya. Yahtaju at-taqriru itorin ila itorin wa khattatin wa khuttatin wa khattatin tahaddadani tuhaddidani tuhaddidani an an-niqat an-niqat al-waridah fihi wa yusaghu fihi. bilughatin mawdu'iyyatin wadihatin ma'a mura'atis ma'a mura'atis tawsiqi wa taqriru anwa'u min abruziha at-taqrirul mubashar Mubashir. at-taqrirul mubashar Mubashir. Mubashir. mubashir at-taqriru al-mubashir at-taqrirul bahsi wa taqrirul idari. Taib syukran Farid alal qiraah. Taib, eh, materi kita ini takrir. Mahu takrir bilogo Indonesia. Nah, Komentar bukan Pak? komentar. Ada lagi yang lain? Laporan bukan. Laporan, ya betul. Yang pas adalah laporan. Bukan juga keputusan. Kalau keputusan koror. Kalau takrir itu adalah laporan. Nah, jadi apa itu laporan? Wawaspun adalah deskriptif atau deskripsi ya. Au ardun mujazun atau apa namanya? eh, Penjelasan secara singkat ya. Tetapi murakazul hasil ala pikrin ala amalin pikriyin ya. Ya, fokus pada hasil dari proses berpikir, baik itu sifatnya dari muktamar ya, konferensi, kemudian atau dari seminar ya, nadwah, audirosah, atau juga bisa untuk studi begitu, atau juga bisa bersifat idari ya, yang administratif, yang telah terjadi ya, telah terjadi dan ada hasilnya gitu ya. Maka dalam hal ini eh, laporan itu bersifat paparan satu kegiatan yang telah dilakukan ya, dalam hal ini bisa berupa
apa usulannya iktirah itu kan, ya, apa idenya, ya, apa hasil studinya, ya, studi Adirosah Nazuriyah, ya, studi pustakanya seperti apa, ataupun studi lapangannya, ya. Biasanya kalau seminar itu fokus, ya, pembicara bisa satu, dua, tiga, akhirnya dibuat paralel. Kalau satu saja itu seminar dengan satu orang pembicara. Kalau lebih dari itu nanti, ya, ada masa yang diberikan biasanya per sesi gitu ya, dan dibuat paralel gitu ya. Kalau sendiri juga bisa. Tapi kalau muktamar itu ada pembicara utama, dan nanti ada pembagian sesi. Nah, pembagian sesi ini nanti pembicaranya eh, bisa bermacam-macam. Nah, kalian juga sebagai mahasiswa harus terbiasa. Ya, awalnya ikut dulu seminar, nanti harus bisa ikut dalam seminar nasional internasional itu biasanya dalam dalam bentuk konferensi. Ya, konferensi itu lebih banyak ruangnya, apalagi kalau melalui Zoom gitu ya. Maka salah satu penilaian mahasiswa berprestasi itu keikutsertaan dalam event konferensi internasional atau seminar internasional, menjadi tidak usah jadi pembicara utama, jadi pembicara saja. Nah, kan pembicara utama itu di aula utama, nanti dibagi lagi. Nah, sama besok nih. Besok kita ada seminar internasional dilaksanakan oleh PS, ya, I Circle, I Circle ya namanya. International Seminar tuh ya. International Conference, ya, of Art and Language lah, kira-kira kayak gitu. Nah, itu ada beberapa mahasiswa kita yang presentasi. Itu bentuknya muktamar. Ya. Jadi sudah terjadi. Jadi deskripsi tentang satu kegiatan yang telah terjadi, ada hasilnya, baik seperti dari konferensi, seminar, studi, ataupun administrasi. Nah, kita fokusin nanti pada kegiatan-kegiatan akademik ya, seminar, konferensi, kira-kira seperti itu. Nah, wa fi kilta halataini tadamman qadran min al-ma'lumat as-sahih wal haqaiq mawdu'iyah. Aula mas'alatin aw amrin min al-umur. Maka dalam laporan itu ada dua hal, ya, mencakup dua hal. Yang pertama adalah maklumat as-sahih. Pertama adalah informasi yang valid, ya. Kemudian al-haqaiq al-mawdu'iyah, serta kebenaran yang objektif, ya. Mawdu'iyah itu objektif terhadap satu permasalahan atau satu permasalahan, ya, atau satu hal. Biasanya laporan ini ditulis oleh seseorang yang ditugaskan, tergantung pada instansi mana, ya, yang memberikan tugas tersebut. Bisa dia menjadi, ya, al-ba'is alal amal tahdidul hadab, ya. Bisa dia sebagai orang yang mencari tentang satu eh, kegiatan dengan menentukan tujuannya, goalnya, ya. Kemudian juga harus fokus pada judul yang diminta. Nah, dalam hal ini takrir itu, ya, laporan itu membutuhkan kepada al-itor wa khuttah, ya, penjelasan secara umum dan khuttah. Khuttah itu ya langkah-langkah. Ya, misalkan ada seminar, seminar ada dua pembicara. Nah, itu harus tahu, ya, judulnya apa, ya, pembicaranya siapa, dilakukan di mana, pukul berapa, siapa aja yang datang. Yang terpenting adalah siapa yang menyelenggarakan gitu. Ya, dari situ nanti ada langkah-langkahnya. Bicara pertama bicara tentang apa gitu ya.
Nah, dalam hal itu, ya, dalam paparan serta langkah-langkah yang harus dilakukan dalam membuat laporan itu ada di nokat al-waridah fiha, harus menentukan ya poin yang dihasilkan, harus disampaikan dengan bahasa yang eh, objektif, jelas, dan sesuai dengan dokumentasi. Ya. Nah, jadi laporan di sini kita akan fokus pada laporan kegiatan gitu ya. Misalkan kemarin kita melakukan kuliah umum, walaupun ada beberapa ya, ada beberapa jenis daripada eh, laporan. Ada laporan langsung, laporan penelitian, laporan administrasi ya. Nah, laporan langsung ini nanti kaitan dengan kegiatan. Kalau al-bahsi ini nanti kalau kalian sudah melakukan satu penelitian dalam skripsi misalkan. Nah, nanti kita akan fokus pada takrir al-mubashir dari takrir mubashir ini dari nadwah atau dari muktamar gitu ya. Maka sesuai dengan definisinya ada beberapa tujuan daripada takrir. Ya, ya kalau sifatnya adalah laporan administratif, ya tentu menyesuaikan dengan tujuan ya kepada lembaga mana laporan itu akan diberikan. Ya, misalkan tentang produk pembelian, ya, dan memberikan data-data yang valid. Ya, ini kaitannya kalau takrir dari laporan administratif, ya, laporan keuangan, laporan apa namanya pertanggungjawaban satu organisasi, ya, itu bisa takrir idrari. Jadi tergantung kepada pihak mana yang akan dituju. Kemudian yang kedua, telah al-qurra ala hasilatin nadu al-fikriyah wa qail mu'tamar. Yang kedua adalah untuk memberikan ya pengetahuan pada pembaca atas hasil dari seminar tentang pemikiran atau apa yang terjadi dalam konferensi, ya, kemudian apa saja yang eh, mau apa namanya an-niqash, tadawul, mudakhalat, ya. Kalau misalkan dalam muktamar, dalam konferensi, dalam seminar, apa saja ya hal yang didiskusikan, apa saja eh, tanggapan-tanggapan dari peserta pertanyaan gitu ya. Ya, baik itu dari muktamar atau nadwah. Nah, ini takrir mubashir. Nanti kita fokus di takrir mubashir ya. Bukan takrir idari atau takrir al-bahsi. Kalau takrir bahsi nanti itu kalian di skripsi udah selesai. Ya, kalau yang bersifat takrirul bahsi, tajwidul jihadul maqala bi qadri minal ma'lumatul hakil maudu. Iya, haula dirasal masyru' يلزم بتنفيذه بحيث يتضمن خلاصة النتائج المثالية من البحث النظري وإمادة العلماء معا. Nah, kalau kaitannya adalah laporan penelitian, tentu akan menambah kepada lembaga atau pihak yang dituju dengan eh, pengetahuan serta ya kebenaran-kebenaran yang valid dari satu studi. Ya, biasanya itu dilihat dari apa? Dari kesimpulan hasil penelitian gitu ya. Seperti kami di kampus, dosen-dosen itu wajib melakukan penelitian setiap tahun. Dan beberapa penelitiannya itu nanti dielaborasikan dengan mata kuliah. Termasuk buku yang kami tulis ini juga dari hasil penelitian begitu ya. Itu kalau kaitannya laporan penelitian. Ya, tapi kita tadi nanti fokusnya adalah yang takrir mubasyir tadi ya, dari seminar atau dari muktamar yang pernah diikuti begitu.
Ya, kemudian tujuan yang lainnya adalah tausikul mu'tiyat wal ma'lumat wa taqdimuha bisyaklin maudu'iyyin. Ya, mendokumentasikan apa saja hasil serta informasi dan bagaimana menyampaikannya dengan bentuk dengan cara yang sistematis, ya, objektif gitu ya, agar dapat ya menjadi unsur dalam pengembangan ya kebudayaan atau usulan atas satu solusi atau memberikan pencerahan dari permasalahan yang terjadi gitu ya. Nah, ini tujuannya. Kemudian bunyatul takrir, ya, bentuk ya dari laporan. Apa saja? Bahwa takrir itu terdiri dari tiga unsur. Muqaddimah, sholab, wal khotimah. Muqaddimah artinya pendahuluan. As-sholab ya, sholbun itu artinya isi. Ya, intisari. Apa sih isinya? Wa khotimah penutup. Gitu ya. Nah, dari sini kita lihat bahwa al-muqaddimah, apa saja itu muqaddimah isinya? Muqaddimah itu berkaitan tentang ya mencakup ya sisi dokumentasi. Artinya pihak mana yang menyelenggarakan seminar atau muktamar itu, ya, waktunya, tempatnya, identitas hadirin yang hadir berapa, ya, kemudian petunjuk ya tentang eh, seminar tersebut. Misalkan sebenarnya kemar- saya berikan contoh kemarin misalkan kuliah umum ya, sekarang prodi pendidikan bahasa Arab, ya, pembicaranya dari Jamia Qatar, ya, bicara tentang penggunaan AI dalam pembelajaran bahasa Arab bagi penutur asing. Ya, dilakukan hari apa? Dilakukan pada hari Rabu, ya. Jam berapa? Jam 13 sampai jam berapa? Sampai jam 15. Melalui apa? Melalui Zoom. Yang hadir berapa? Ya, kemarin saya lihat yang saya sempat dokumentasikan ada 375. Ya, kira-kira seperti itu. Itu namanya mukodimah. Ya, jadi takrir muktamar, nadwa, jihad mukalam bil bahas, mulahos ahdafu taklid, tarif taklid. Nah, sama tuh. Ya, isinya tentang informasi dari laporan tersebut. Ya, kita tidak fokus pada bahsul maidani atau ya, takrir bahsi. Ya, tapi fokus pada takrir mubasyir tadi ya. Tidak juga al-idari. Ya, idari ini kaitannya tentang administratif. Yang kaitannya tentang ya, tugas-tugas administratif dari satu lembaga gitu ya. Kita fokus pada takrir al-mubasyir. Nah, kepada yang kedua, setelah mukaddimah itu ada solbut takrir. Solbut takrir itu adalah isinya, isi daripada laporan. Apa aja? Ya tanawal madmun. Ah, dibahas tuh kalau kemarin tentang eh, bagaimana efektivitas ya AI dalam pembelajaran bahasa Arab. Ternyata banyak sekali aplikasi-aplikasi yang dapat mendukung pembelajaran bahasa Arab bagi penutur asing, baik dari games-game atau dari aplikasi yang gratis gitu ya, yang bisa digunakan oleh para pembelajar bahasa Arab, gitu ya. Kemarin sempat dicontohkan kan, Quizzes, ya, kemudian beberapa platform yang dilakukan, ya, Kahoot dan lain sebagainya, itu bisa dilakukan ya, sampai ke ChatGPT misalkan, bisa dimanfaatkan dalam pembelajaran bahasa asing, khususnya bahasa Arab. Ya, Mu'tiyatul Afkar. Jadi apa saja sih eh, hasil daripada muktamar atau dari seminar tersebut? Apa eh, pokok pikiran yang digagas gitu ya? Serta khulasoh al-bahas mudan min wasaik an-nazuri wal maidaniyah, dan juga kesimpulan ya dari eh, penelitian atau yang disampaikan dikuatkan dengan ya dokumen dokumen atau dari kajian kajian teoretik maupun kajian
lapangan yang mendukung hal tersebut. Nah, dalam isi laporan harus tarkis alal maudul khos bitakrir. Jadi harus fokus pada judul ya yang khusus dalam laporan ini. Kalau tadi misalkan ya tentang kuliah umum kemarin yang masih saya ingat ya tentang pemanfaatan AI ya dalam pembelajaran bahasa Arab. Itu fokus di situ ngomongnya, nggak bisa ngomong yang lain-lain. Ya fokus pada judul itu. Ihata al-ma'lib lil mawdu' wala iqbal al-luqmah raisiyah min tuqtatiha. Maka menjadi penting menggambarkan secara utuh gitu ya. Eh, dengan judul yang ditawarkan tidak menutup ya terlebih kepada poin-poin penting. Ya, poin penting apa saja yang bisa diambil misalkan bahwa eh, kita lagi ngomongin tentang AI dalam pembelajaran bahasa Arab, nggak usah ngomongin hal-hal lain gitu ya. Ya, gaya belajar atau apa, nggak usah. Fokus pada judul yang diangkat, gitu kira-kira. Kemudian fokus pada hasil yang disampaikan, apa aja gitu. Tazimul afkar al-ma'rudah, ya wa tabyibiha bisyaklin mutaradid mutadarid minal amil al-khas. Juga bisa membuat sistemika pemikiran yang disampaikan, ya, dengan bentuk yang saling terkait dari yang umum kepada yang khusus. Ya, tergantung kepada al-awaliyah, ya, awaliyah wal ahamiyah, tergantung kepada apa namanya eh, prioritasnya dan pentingnya. Kemudian selanjutnya wuduh ya mataqaddam afkarin wa syurhat. Ya, harus jelas dalam penyampaian pemikiran maupun penjelasan. Ya, dalam hal ini tentu ada prosedur tahlil munaqasyat, ada solusi dari hasil eh, seminar atau konferensi itu pasti ada solusi yang ditawarkan. Ya, terhadap permasalahan itu gitu ya. Tajarrud fil ard, jadi harus tidak ada kesalahan dalam presentasi. Wasihah wadikoh, ya harus valid gitu ya dalam menyampaikan informasi. Al-iktisar ala torhil afkar asasi wal musa'adah lidah. Ya, harus singkat. Ya, dalam waktu 2 jam misalkan materi disampaikan 1 jam atau 1 jam setengah, maka harus singkat. Jangan buat slide sampai 25 slide, tapi yang dijelaskan cuma 5 slide. 20-nya akhirnya nggak disampaikan secara utuh karena berlama-lama dalam penjelasan gitu ya. Kemudian yang selanjutnya ibtiad adil afkari zatiyah, harus menjauhkan diri dari pemikiran yang bersifat subjek, ya, subjektif, ya, atau berkenaan dengan maslahah, ya, individu, ya. Bagi bicaraan ini nggak usah mengangkat akan kekurangan pembicara gitu ya, tapi apa yang disampaikan gitu. Kemudian yang selanjutnya takdim, ada takdim iktirahat, tidak boleh menyampaikan pendapat ya laporan hanya sebagai menulis laporan ya, bukan mengkritisi gitu ya kira-kira. Dan jangan sampai ya ambigu dalam menyimpulkan ya tidak ada solusi misalkan padahal solusinya ada disampaikan malah bicara kemana-mana gitu ya. Kemudian membatasi daripada hasil ya, ini kaitannya dengan laporan penelitian. Kemudian mendistribusikan atau men-share ya informasi yang utama ya dalam beberapa paragraf. Ya, dan seluruh paragraf itu nanti ada hal yang disampaikan ya secara sistematis. Nah, ini tahlil asbab al-jumud wal fashal wal khilaf fil amal. Jadi harus menganalisis sebab
ya kesalahannya, sebab eh, tidak berhasilnya dalam satu kegiatan gitu ya. Kalau ini kegiatan untuk laporan idari, kita hanya pada laporan yang langsung. Wa mal khotimah tadammun ta'kidul amri dan nuqat. Ya, isi dari yang ketiga itu setelah isi adalah penutup. Penutup itu hanya penguatan atas poin-poin penting yang dihasilkan dalam satu muktamar, konferensi atau eh, nadwah atau seminar gitu ya. Kalau ini tidak masuk ya tapi dari ada ucapan terima kasih tidak perlu. Kemudian dalam langkah-langkah menyiapkan laporan ya secara umum ya mempersiapkan ya judulnya apa. Jadi nanti kalian ya diminta untuk membuat laporan laporan dari seminar atau konferensi yang pernah kalian ikuti. Ya, tentu lain-lain gitu ya. Konferensinya atau seminarnya boleh berbahasa Indonesia, tapi kalian buat laporannya bahasa Arab ini, karena tugasnya buat takrir. Ya, boleh nggak Ustadz yang kemarin diikuti ya kuliah umum, boleh aja. Tapi nanti nggak boleh sama dengan yang lawan, nanti akan kelihatan ya apa yang ditangkap. Itu kan ada rekamannya juga, rekaman YouTube-nya. Atau boleh nggak Ustadz saya membuat laporan dari seminar atau konferensi, saya belum pernah ikut secara langsung misalkan. Tapi saya ada di filenya dari YouTube. Boleh nggak? Boleh aja. Tapi nanti yang jelas, ya dari penyelenggaranya, judulnya, pembicaranya, kapan, dan lain sebagainya itu ada semua informasinya. Gitu ya. Tentu judul menjadi penting, kemudian mengumpulkan data serta informasi ya kaitannya tentang seminar ya. Bagaimana metodologi ya penelitiannya. Kalau ini dalam penelitian, laporan penelitian ya. Tafsir, bayana, tansik, takrir, tanzimihi juga sama tuh. Itu kaitannya dengan apa namanya? Laporan penelitian. Kalau ini kan kita bukan laporan penelitian, tapi laporan langsung gitu ya. Kita betul takrir ausiagotihi anihaiyah. Jadi kita harus bisa memetakan dulu. Tadi judulnya sudah tahu. Ya kita menulis apa, seminar apa, atau konferensi apa. Ya itu dilaporkan. Ya dibuat laporan. Nah ini contohnya. Ini contoh yang praktis. Ya, unwan nadwa al-yawm alamil lughal arabiyah. Nah, ini kebetulan tentang Hari Bahasa Arab ya. Judulnya Makanan Lughal Arabiyah wa Dauruha fi Tanmiyatil Hadisah. Ya. Kapan ini dilakukan? Tahun 2021, tanggal 8 Desember. Ini Hari Bahasa Arab ya, melalui Zoom ya dan YouTube. Kemudian siapa pembicaranya? Nah, ini ternyata Rahmatullah. Nah, ini salah seorang ya pegawai di KJRI Jeddah yang merupakan alumni PBA, alumni tahun 2000 1996 ya, udah lama banget. Yang mengikuti kegiatan ada 200 orang. Nah ini penulis Katibah Takrir, penulisnya ini Adinda, ya mahasiswa juga yang. Nah di sini kelihatan penyelenggaranya siapa? Akodat Hayatan Izali Tolaba Kismat Alim Mugarabiyah, berarti BEM yang melaksanakan ya melalui Zoom dan YouTube. Ya, ini temanya ada. Ya, kemudian waktu pelaksanaannya kapan? Tentunya dari jam 8 sampai 11.30. Ya, WIB. Sesuai waktu Indonesia Barat, bukan waktu Jeddah ini. Nah, dari ini, apa yang dihasilkan? Dan mukadimah. Ya, tentang ahamiyah lugul arabiyah ta'alin, bita'allum ilmi wa saqafa. Taksir lugul arabiyah tanmiyatul hadur hadisa. Mazaya lugul arabiyah. Nah,
Ini yang dihasilkan, kemudian ini isi nih asal bu. Ya, bagaimana ahamnya lugal Arabiyah bi ta'alum ilmu wasaqofah penjelasannya. Ini yang didapatkan. Ya, kemudian kalau ada apa namanya YouTube-nya bisa dengarkan lagi lebih enak ini ya. Ya, lebih enak karena akan membantu kita apa yang disampaikan. Nah, ini hasil yang di ini kan termasuk asal bu ya, isinya. Ya, bagaimana kedudukan bahasa Arab dan kedudukannya dalam apa namanya hadoroh peradaban yang modern. Ternyata di sini ada siasa, ada ilm, ada adab, ada iktisad. Ya, bicara tentang mazaya, ya apa saja nanti. Jadi ada poin-poin pentingnya dibuat seperti ini. Nah, ini termasuk penutup ya dari ya seminar yang lakukan itu ada beberapa rekomendasi. Yang penting apa? Ini seperti istinbat juga lugal Arabiyah, lugatul Islam. Ya, itu dulu lugal Arabiyah min hamil lugatul alam, lugal Arabiyah mustaudan syu'ur hail. Ya, satu lagi. Ya, ini penutup. Ya, wabil amrojiha ini penutup. Gitu. Nah, seperti itu. Jadi nanti tugas kalian adalah membuat laporan seminar atau konferensi yang pernah kalian ikuti. Kalau tidak ingat, ya sudah nanti cari YouTube-nya. Kalau nggak ada, Ustaz saya belum pernah ikut langsung. Ya sudah, kalian cari di YouTube misalkan tentang seminar apa. Bagusnya sih kaitannya tentang bahasa Arab gitu ya. Agar nanti kalian terbiasa dulu. Ya, kalau di YouTube kan nanti bisa ada yang di bawah tuh ya. Apa namanya? Istilahnya apa? Tulisannya muncul gitu. Membantu juga itu. Ya. Nah, ini nanti kalian buat seperti ini. Tapi kalian tulis tangan ya sebagai tugas PTS. Ya, ada waktu satu bulan, 1 minggu, 1 bulan, 1 pekan dari sekarang kalian tentukan ya eh, seminar apa yang kalian lakukan, yang ikuti. Dan ditambahkan lampirannya itu kalau kalian ambil dari YouTube, link YouTube-nya dilampirkan ya. Nanti kalau bisa dicek. Ini bener nggak? Jangan-jangan ngarang aja gitu. Jadi harus eh, seminar atau konferensi itu pernah ada. Lebih bagus ada link YouTube-nya biar gampang menyesuaikan gitu ya. Sekarang kan seminar atau konferensi banyak yang online gitu ya. Dan itu tersimpan di YouTube gitu. Kalian bisa lihat lagi ya. Tidak mesti sepanjang ini. Yang terpenting tadi 3 unsur ya. Mukodimah, soleb, sama khotimahnya ada ya. Karena kalian tulis tangan ya. Tulis tangan biar ada bekasnya saya bilang. Tapi nggak usah pakai harokat. Kalau yang ini nulisnya yang pakai rikah boleh. Tapi rikah yang benar ya. Tapi saya minta gini, yang udah bisa rikah nggak apa-apa. Karena saya nanti ini saya akan baca langsung sebagai hasil PTS atau UTS. Kalau sekarang namanya PTS ya, penilaian tengah semester. Nanti nilainya langsung muncul, ya. Nilainya langsung muncul ini, disiakat, ya. Jadi ada waktu 1 pekan, kalian cari bahan dulu. Boleh nggak satu yang kemarin saya ikuti? Boleh aja. Tapi nanti saya akan bandingkan kalau nanti ada yang kegiatannya sama, saya pasti akan lihat nih. Jangan-jangan sama semua isinya dari awal sampai akhir. Nanti kalau seperti itu, yang sama, ya al-qatil wal maktul finnar.
Yang mencontek atau yang ya, yang kerjasama memberikan contekan ya sama-sama nanti ya, nilainya akan eh, minimal. Bahkan bisa jadi catatan itu ya. Jadi tolong ini kerja kalian, saya mau lihat prosesnya. Ya, kenapa apa namanya? Saya minta kalian menulis juga. Karena sekarang mudah. Kalian juga bisa berbantuan dengan ChatGPT. Ya, bisa. Tapi itu hasilnya prosesnya jalan. Tapi harus pakai bahasa Indonesia, jangan bahasa Indonesia, bisa pakai bahasa Arab. Uktubli, ya, uktubli takrir min nadwah. Unwannya apa? Fa'aliyah lugul arabi, fa'aliyah zakal istina, istikhdam zakal istina'i, fi ta'allum lugul arabi liguri natikina biha. Wal mutahaddisah hiya doktora Iman Abu Syihab. Ya, man aqaduha hadil muhadarah Kismu Ta'lim lugul arabi Jami'ah Jakarta Lukumiyah mata yuqad fi yaumil arbi'a fi ay tarikh. Yani hakada. Semuanya ada, itu nanti jadi sebenarnya. Tetapi proses itu kalian harus bisa gitu. Itu kenapa saya minta kalian tulis tangan. Kalau enggak, semuanya nanti selesai di situ. Tinggal copy paste selesai gitu. Jadi nggak ada asarnya. Saya ingin kalian, nggak apa-apa kalian pakai ChatGPT, pakai AI, boleh. Tapi menggunakannya juga dengan cara yang benar, gitu ya. Cara yang benar. Artinya tadi, informasinya ada, gitu ya. Apa saja yang dibicarakan. Atau kalian, nggak tahu kan saya belum pernah coba kalau dari file bisa. Ya, uktub li maqalatan misalkan, min hadal bahas yatakawwan min salah satu asyara safhatan. Kirim filenya, ada benar jadi gitu. Saya belum pernah coba uktub li takriron min hada video min YouTube misalkan. Tapi informasinya lengkap gitu. Saya belum coba. Mungkin bisa juga nanti. Artinya perintahnya itu pakai bahasa Arab juga. Ya kalau kalian ChatGPT jangan pakai bahasa bahasa Indonesia terus, bahasa Arab juga. Nanti cukup membantu loh. Ya. Jadi saya tidak menafikan akan kemajuan teknologi ini. Tidak, tapi juga harus kita gunakan ya pada kapasitasnya gitu. Jangan menyandarkan juga sepenuhnya pada hal itu. Nanti akan ya akan lebih nggak ada yang nyangkut nanti ya. Harus ada yang kalian dapatkan di situ. Ya, boleh saja ya. Nah, misalkan saya apa namanya? Jadi datanya dulu kalian harus dapatkan. Ya, naduanya tentang apa, judulnya apa, mutaharisnya siapa, penyelenggaranya siapa, dilakukan kapan, ya jumlah pesertanya berapa orang, itu kan kelihatan. Kalau di YouTube kan kelihatan ya. Kalau di YouTube nggak tahu deh. Kalau di Zoom kelihatan. Tapi saya kalau di YouTube dia kadang perlihatkan tuh jumlah partisipannya ya. Ya, seperti itu. Baik, dari sini ada pertanyaan silakan. Saya stop share dulu ya. Ya, ada pertanyaan? Oke, Azka Sabita. Berarti nanti nggak Oh, Alia, ya, Alia. Gimana Alia? jadi nggak dikoreksi kayak kemarin yang saya. Enggak, nanti saya yang langsung baca. Karena langsung saya nilai. Ini jadi nilainya nilai PTS ya. Nilai UTS. Ya, waktu durasinya 1 minggu, 1 pekan. Jadi minggu depan kalian nggak usah masuk Zoom, tinggal ngumpulin di Google Classroom. Tapi langsung di link yang saya buat ya. Kalian ngumpulnya pakai link kalian masing-masing. Maksudnya Alia menulis itu simpannya di Google Drive sendiri. Linknya kirim ke saya di Google Classroom itu. Nanti saya tinggal klik, tapi harus di open access ya. Kalau yang eh, harus dikunci nanti saya malas buka-buka lagi, saya udah nilainya saya kosongin aja. Harus open access ya. Jadi kalian ya boleh buat ya karena tulisan tangan ya antara berapa lembar? 2 sampai 3 lembar lah. 2 sampai 3 halaman kira-kira. Mau ada yang sampai 5 halaman nggak masalah.
tapi harus menyesuaikan dengan itu ya. Tapi jangan juga satu halaman. Kalau satu halaman laporan apa? Kan itu ceritanya tentang laporan tadi. Mukodimah aja udah setengah halaman tuh, ya kan? Mukodimah tuh, ya. Contohnya udah ada di buku. Ya, kalian boleh menggunakan ChatGPT, AI boleh sebagai apa namanya alat bantu, tapi bukan mengambil seutuhnya dari situ. Harus ada penyesuaian-penyesuaian gitu ya. Harus sesuaikan. Karena saya juga lagi ngoreksi ada studi kasus ya di PPG. Itu saya ngoreksi ada 70 peserta lah. Tapi kasusnya pas saya klik ini kayak bahasa ChatGPT gitu ya. Masa dari kasus yang diangkat hampir 90% sama gitu loh. Cuman beda nama sekolahnya doang. Kan kelihatan gitu. Jadi kalian juga jangan seperti itu juga. Jadi ada hal-hal yang paling bagus itu adalah seminar atau konferensi yang pernah kalian ikuti. Ya, seminar boleh, konferensi boleh, bedah buku boleh. Yang nggak boleh masukin SPJ di sini. Atau masukin laporan hasil penelitian nggak. Jangan situ. Kita laporan langsung aja. Ya, takril mubashir. Dan tulisan tangan ya, tulisan tangan. Ya, tulisan tangannya yang rapi, yang sudah bisa read A silakan. Karena saya yang baca. Tapi harus sesuai kaidahnya read A-nya ya. Ya, kalau mau yang pakai nasi silakan. Dan tidak perlu dikasih harokat nggak usah. Ya, yang penting kaidahnya benar. Ya, ditulis di kertas bergaris. Saya nggak mau kalian nulisnya di kertas HPS, kertas legal, nggak ada garisnya nanti naik-naik ke puncak gunung, turun, ya pusing bacanya. Makanya digaris aja. Ya. Dan itu nanti saya langsung mengoreksi. Ya, saya akan langsung menelaah dan memberikan nilai. Tidak diperiksa dalam kelompok. Nanti setelah UTS, baru tanggal selanjutnya kita masuk materi lain gitu ya. Ini sebagai tugas untuk UTS. Ya, nanti untuk tugas UAS ada lagi. Ya, materi sama nanti kira-kira ya. Buat materi dulu, contohnya ada, tinggal kalian buat gitu kira-kira. Karena kita berbasis proyek ya, apa yang kalian hasilkan. Ya, demikian Lele ya. Ada lagi yang ingin bertanya? Silakan. Aska, silakan. Ya, syukuran Ustadz. Jadi Hmm. saya punya dua pertanyaan Ustadz terkait Hmm. sama eh, itu apa namanya struktur Laporan. teksnya ya. Yang Hmm. pertama, eh, buat pembicaranya itu informasinya apa aja ya, Ustadz selain nama yang harus tertera. Terus kedua, Ya. Hmm. boleh nggak kita nulisnya itu benar-benar em, full pembahasan dari seminar itu, jadi nggak ada pendapat kita. Atau kalau misalnya memang harus ada pendapat kita yang di dalam pembahasannya itu atau hasilnya, itu masukinnya gimana ya Ustadz? Atau Hmm. apa namanya, boleh dicampur aja atau mungkin nanti kita bahas yang pembahasan intinya dulu baru pendapat kita atau gimana gitu Ustadz pertanyaannya. Baik. Jadi kaitannya untuk pertama pembicara itu cukup nama sama mungkin dalam kurung dia sebagai apa. Kalau kemarin misalkan Dokter Iman Abu Syihab, dia adalah dosen ya muhadiroh di Jamiatul Qatar. Itu saja. Nggak usah masukin yang CV, ya nggak usah. Cukup misalkan ada mutahadis nih, Muhammad Kamal, Dokter Muhammad Kamal, Roiskism, Taklim Lughul Arabiyah di Jamiah Jakarta Hukumiyah. Dah itu doang. Tidak usah panjang-panjang. Ya, dia bicara lembaganya dari mana gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, apakah dalam laporan itu kita memberikan pendapat kita? Tidak. Ya, kita tidak perlu memberikan pendapat kita, tetapi apa yang dihasilkan dari pembicaraan tersebut? Hal-hal penting apa saja? Itu yang diangkat. Ya. Kalau muhadoroh atau satu seminar 2 jam sampai 3 jam, 4 jam, kan banyak pembahasannya. Kalau tulis semua, Aska nggak cukup itu, bisa sampai 10 lembar.
Artinya poin-poin penting apa saja yang dibahas, begitu ya. Kemudian dalam hal ini, dalam dalam takrir itu kita tidak boleh ada al-ibtiad tadi ya, harus menjauhkan al-iktirahat az-zatiyah, pendapat pribadi kita, jangan. Kita harus eh, menyandarkan kepada pembicara. Pembicara misalkan ya tentang Palestina nih. Satu bicara ini dia mendukung Israel misalkan. Ya udah kita nilai dia. Nggak boleh apa namanya eh, bawa pribadi menjas dia gitu. Tapi dia membawa pendapat dia kenapa dia mendukung Israel misalkan. Lebih seperti itu. Ya. Jadi tidak pada tatanan kita memberikan pendapat atau hasil dari seminar atau konferensi yang kita ikuti atau yang kita lihat itu. Tetapi poin-poin apa saja yang disampaikan dan kalaupun ada rekomendasi nanti di itu pun ada dari moderator ya. Kesimpulan itu yang biasanya tuh buat buka khotimah itu. Ya, itu menjadi apa namanya rekomendasi dari satu kegiatan seperti seminar, konferensi dan seterusnya. Demikian, Aska. Semoga terjawab. Baik, syukur Ustadz atas Ya, jawabannya. Afwan. Ada lagi, silakan. Jadi tugas pekan ini sekaligus tugas pengganti PTS bersifat proyek. Kalian membuat laporan langsung dari kegiatan seminar atau konferensi atau bedah buku atau kegiatan sejenis ya yang kalian buat dalam bentuk laporan. Ya laporan itu isinya tadi ada mukodimah, ada asolbu, ada al-khotimah. Mukodimah kaitannya dengan identitas daripada kegiatan tersebut. Ya penyelenggaranya siapa, judulnya apa, pembicaranya siapa, ya berapa orang yang mengikuti, waktu dan tempatnya, ya kapan dan di mana, kemudian pembahasan ini apa gitu ya. Kemudian dari al-solub itu isinya dari materi yang dibahas itu apa saja, poin-poin penting yang telah disampaikan gitu. Khotimah nanti itu rekomendasinya biasanya untuk menguatkan dari hasil yang disampaikan. Itu saja. Jadi paling dikitnya dua halaman, ya 2 sampai 3 halaman. Yang 4, 5 halaman enggak apa-apa, ya. Tapi jangan juga 2 halaman, udah tulisannya besar-besar, ya pakai naskhi, kertasnya kertas buku yang kecil, ya nggak bermakna. Ya, pakai standarnya, ya kalaupun buku yang besar lah, kayak folio lah, gitu ya, yang bergaris lebih enak nanti. Dibuatnya dalam satu file ya, walaupun nanti ada 2 gambar atau dibuat satu file saja, itu disimpan di ini kalian masing-masing di cloud ya di tempat Google Drive atau di apa namanya OneDrive yang punya Microsoft ya UNJ. Saya juga sering simpan di situ. Yang terpenting adalah open access dan dikumpulkan di link nanti saya kirimkan di Google Classroom gitu ya. Akhir pengumpulannya pukul 13.00 pada hari Senin tanggal 20 Oktober. Satu pekan ya, cukup lah. Kalau kalian fokus itu nggak sampai 1 hari ya, sudah selesai. Tapi kalau baru ngerjain jam 12 siang hari Senin depan, ya wassalam. Asal jadi itu nanti. Ya asal jadi ya nilainya ya asal jadi. Kun payakun. Ini kelihatan. Karena kelihatan nanti dari tulisan kalian. Harus tulisan tangan. Ya. Jangan tulisan punya temennya. Dipindahin di aku ya. Karena dulu ada yang seperti ini. Langsung saya diskualifikasi dan nggak lulus langsung. Jadi hasil punya temennya ditulis ulang sama dia.
Sampai namanya juga diganti. Kan terlalu pintar itu ya. Sama persis dari A sampai Z. Otomatis langsung ya harus ngulang ya. Karena hal tersebut tidak dibenarkan gitu ya. Itu saja mungkin ya. Ini yang off-cam semuanya paham ya. Yang saya lihat ini cuma 4 orang. Baru muncul lagi. Ya yang off-cam semoga paham juga. Ya bisa mengikuti apa yang disampaikan ya. Di materi kita ini. Jadi jangan nanya, Ustaz itu mana itunya? eh, Kelompok satu, maksi kelompok berapa? Wah, berarti nggak dengerin ya. Kita nanti kalian ini tidak diperkelompok lagi, tapi nanti individu ini. Kaitannya dengan PTS, ya penilaian tengah semester. Dan nilainya nanti kami harus masukkan di siakat ini, semua mata kuliah. Mulai semester ini, nilai UTS kalian akan terlihat di siakat. Ya, dan ini tugas proyek untuk membuat laporan ini merupakan pengganti dari PTS gitu ya. Dan buat proyek maka saya beri waktu 1 pekan. Sama dengan yang kelas lain, 1 pekan juga. Tidak ada lebih, tidak ada kurang. Dan dikumpulkan pukul 13.00. Saya buat dari sekarang nih, biar nanti semangat yang udah mau selesai, kirim aja udah. Jangan nunggu lagi ya. Ya, terakhir pokoknya saya nggak buka lagi, nggak ada alasan apapun. Hanapi misalkan, saya lupa Ustadz, nggak ada lupa-lupa. Kalau udah tutup ya. Nilainya nanti kosong kalau nggak mengumpulkan. Tolong sampaikan yang nggak datang atau yang tidak memperhatikan ya. Ini jadi tugas untuk PTS ya, penilaian tengah semester. Tip cukup ya. Contohnya ada di buku, tinggal kalian tentukan seminar, konferensi, bedah buku, workshop, apapun yang kaitan akademik, ya lebih bagus itu ada link YouTube-nya. Nanti biar gampang kalian. Kalau link YouTube kan bisa, kalau apa yang kita ikuti kan tidak semuanya kita ingat gitu ya. Ya. Tapi kalau ada linknya kita lihat lagi enak. Wah ini penjelas siapa pembicaranya dan lain sebagainya. Ya. Jadi nanti termasuk linknya juga dikirimkan. Atau saya ingat kok dulu saya pernah ikut seminar, boleh. Ya, dikuatkan dengan apa? Ya foto keikutsertaan sebagai peserta gitu. Nggak apa-apa juga gitu. Jadi saya tahu bahwa emang Anda melakukan itu emang dasarnya adalah itu. Tapi kalau dengan YouTube jangan di linknya dilampirkan saja. Nanti biar saya gampang konfirmasinya klik. Oh iya dia mengikuti ini menulis tentang laporan tentang ini gitu. Demikian ya. Jadi jangan tulisan komputer ya. Kita nggak pakai sakala majalah atau tradisional Arabik, pakai tulisan masing-masing. Ya, standar. Kalau maftuh udah bisa pakai rikah, silakan pakai rikah, nggak apa-apa. Tapi kaidahnya yang pas. Jangan juga terlalu gede, jangan terlalu kecil. Ya, standar aja nulis. Ya, saking wah saya bisa biar 3 lembar. Tulisannya gede, gede. Ya, udah gede jaraknya jauh-jauh gitu ya. Ya, jangan ya, standar aja. Ya, bisa dibaca. Saya yang langsung baca nanti. Baik, itu saja ya program kita. Jadi untuk materi takrir ini silahkan kalian siapkan. Saya akan siapkan linknya sekarang juga. Jadi yang udah ada informasi, yang sudah ada mau ditulis, wah langsung dikerjakan, malam ini dikumpulkan, silakan. Nggak masalah. Yang tahu kan saya nanti. Ya. Dan yang lainnya eh, tidak usah kerjasama berbagi, ini masalah tugas individu ya. Tugas individu. Kalau ada kecenderungan nanti sama, nanti baru ini kegiatan sama. Bahasanya dari A sampai Z sama. Wah, saya gampang itu ngasih nilainya udah seragamin aja ya. Jadi prosesnya kalian lakukan itu ya. Itu kenapa saya minta kalian nulis dengan tulisan tangan. Biar rapi juga dan latihan juga. Taib hakada yakni muhadaratuna an kitabatul khurra an kitabati takrir al-mubashir wa kullu wahid minkum alaikum bi itmam hadil wajibah badalan
لامتحان لنسبة دراسي في هذا العام الدراسي. وآخر الموعد لتسليم هذا التقرير في يوم الاثنين المقبل في 20 من أكتوبر في الساعة 1 ظهرا. ليس هناك يعني تعجيل الوقت ولا تعجيلها، لا، في وقت المحدد. طيب، شكرا كثيرا، نكتفي بهذا القدر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.